Terima kasih Bapak, kami diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami sadar masih banyak yang harus perbaiki di dalam keterbatasan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan, tapi kami juga rindu biar kiranya Tuhan Yesus hadir kami, Tuhan Yesus sendiri yang menolong kami memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Juga Tuhan, kalau saat ini kami mau membaca firman Tuhan Yesus, berikan kami dan Tuhan Roh Kudus pengertian dari firman Kudus, sehingga setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang dibaca, itu menjadi benih yang kudus, yang boleh tertanam di dalam hati kami yang terbaik. Dan kami rindu di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya setiap perkataan Tuhan Yesus itu boleh menghidupkan kami, memberi kesegaran baru, memberi kekuatan baru, memberikan iman Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman. Amin. Matius 1. Daftar nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Inilah daftar nenek moyang Tuhan Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak. Ishak mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda mempunyai anak Peres dan Zera dari Tamar. Peres mempunyai anak Hezron. Hezron mempunyai anak Ram. Ram mempunyai anak Aminadab. Aminadab mempunyai anak Nahashon. Mempunyai Salmon. Nahashon mempunyai anak Salmon. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Salomo mempunyai anak Rehabeam. Rehabeam mempunyai anak Abia. Abia mempunyai anak Asa. Asa mempunyai anak Yosafat. Yosafat mempunyai anak Yoram. Yoram mempunyai anak Uzia. Uzia mempunyai anak Yotam. Yotam mempunyai anak Manasye. Manasye mempunyai anak Amon. Amon mempunyai anak Yosia. Yosia mempunyai anak Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia mempunyai anak Sealtiel. Sealtiel mempunyai anak Zerubabel. Zerubabel mempunyai anak Abihud. Abihud mempunyai anak Eliakim. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia mempunyai anak Sealtiel. Abihud mempunyai anak Eliakim. Eliakim mempunyai anak Azor. Azor mempunyai anak Sadok. Sadok mempunyai anak Akim. Akim mempunyai anak Eliud. Eliud mempunyai anak Eleazar. Eleazar mempunyai anak Matan. Matan mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria. Dari Maria lahir Tuhan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibu Tuhan Yesus bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Tuhan Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Tuhan Roh Kudus.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diberitakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan Yusuf menamai dia Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi ini. Kami mengucap syukur, Kau Bapa kami, Kau mulia, dan kami mengucap syukur dan berbahagia kalau kami boleh menjadi anak-anak Bapa. Karena kami yang penebusan Tuhan Yesus, dan bahkan Tuhan Roh Kudus menyertai kami, tinggal di dalam kami. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, ucap syukur ya kita boleh ada di tempat ini. Tuhan Yesuslah yang sudah hadir di tempat ini. Kita percaya memang kita tadi belajar musik, kita nggak tahu musik tapi udah direkamin, puji Tuhan. Kita juga mau baca lagunya juga kita urutannya dibuat sedikit ini. Tapi yang paling penting hati kita rindu memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ceritanya masih sama, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus yang sekarang bukan yang dulu. Dulu kan versinya 2000 sebelum Masehi. Ya, atau berapa Masehi ya? 1 atau 2 sebelum Masehi. Karena kelahiran Tuhan Yesus dihitungnya 1. 0 ya. Nah, jadi yang sekarang ini versinya versi tahun ini. Ya, versi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia versi 2026. Peristiwa-peristiwa yang terjadi kira-kira mirip apa yang dialami waktu lalu dan yang akan datang kurang lebih mirip. Nah, tapi peristiwa yang akan terjadi saya bacakan buat saudara-saudara, yaitu peristiwa Natal atau kedatangan Tuhan Yesus. Kalau dulu kelahiran ya, sekarang kedatangan. Satu adalah dari 1 Tesalonika, ini lebih gede, 4 ayat 16 sampai 18. Saya undang saudara untuk berdiri, kita baca pelan-pelan ya. 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu 10 malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dan melawan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan
perkataan ini. Silakan duduk saudara. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada 3 peristiwa ya kedatangan Tuhan Yesus, bahkan 4. Yang pertama adalah kelahiran Tuhan Yesus sebagai seorang bayi, yaitu yang pertama sudah lewat. Yang kedua adalah yang kita baca di Yohanes 14. Apa itu? Di Yohanes 14 ada peristiwa Tuhan Yesus datang kepada kita, tapi peristiwanya secara pribadi. Coba ya saya bacakan buat saudara. Yohanes 14 ayatnya yang ke ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Ya, saudara pasti sudah hafal ya. Ini cerita tentang rumah Bapa. Ya, ini peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tuhan Yesus berfirman begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ, pergi kemana saudara? Ke rumah Bapa. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apa dikatakan? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya bacakan, saya bawakan ke saudara ayatnya dari biar saudara semua juga melihat Yohanes 14 ayat 3. Nah ini, ya. Dan apabila aku telah ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ini peristiwa kedua. Tuhan Yesus datang secara pribadi pada tiap-tiap orang yang percaya. Tiap-tiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Saudara mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Saya juga mengasihi Tuhan Yesus. Nah, percayakah saudara, kalau Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan datang kembali dan membawa kita ke tempat Bapa. Itu peristiwa kedatangan ke pribadi. Ada lagi seperti tadi, seperti tadi di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ya, kedatangan yang berikutnya adalah Tuhan Yesusnya ada di awan-awan, di angkasa. Ya, terdengar bunyi sangkakala. Itu misalnya, ya, Tuhan sendiri akan turun dari surga, tapi dia di angkasa. Nggak menjejakkan kaki ke bumi. Dan dikatakan apa? Yang mati dalam Kristus lebih dulu bangkit menyongsong Tuhan. Setelah itu, kita yang masih hidup, kalau kita masih hidup, maka diangkat bersama-sama. Jadi saudara mungkin nggak sampai mati. Kita nih mungkin nggak sampai mati, mungkin. Tapi kalau mati pun dia duluan diangkat ke surga, diangkat oleh Bapa, oleh Tuhan di udara. Nah, dengan ini kita disuruh hiburkan satu sama lain. Jangan sedih, jangan gelisah kalau saudara kita, orang tua saya sudah nggak ada di dunia ini, karena dia yang terbelas. Mereka yang mati dalam
Yesus akan lebih dulu bangkit jemput Tuhan di angkasa. Setelah itu kita yang hidup ketemu sama Tuhan di angkasa. Saya pasti ketemu papa mama saya lagi. Ketika sangkakala berbunyi, kita berjumpa di angkasa. Suruh dihiburkan, jangan sedih kita. Amin, saudara. Itu perjumpaan yang mulia, perjumpaan yang didambakan oleh semua orang yang masih hidup khususnya. Saya masih hidup, saya merindukan betapa indahnya ketemu Tuhan di atas. Tuhan Yesus datang dengan segala kemuliaannya, seluruh malaikat-malaikatnya mengiringi Tuhan, dan kita ikut ke sana. Amin ya. Dan hiburkanlah itu seorang. Ayo, inilah janji Tuhan. Inilah penghiburan yang dari Tuhan. Kalau saya menghibur, jangan sedih, jangan takut, itu Tuhan. Tapi penghiburan Tuhan ini suatu janji yang pasti kita alami. Kita akan menjemput Tuhan di angkasa. Baik, udah mati secara tubuh, daging, maupun masih hidup, tetap bisa menjemput Tuhan. Yang penting kita ada di dalam Kristus Yesus. Jangan pernah tinggalkan imanmu. Amin. Itu kuncinya. Kalau kita mati di dalam Kristus, bahagia. Karena mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Kalau udah mati di dalam Kristus aman. Amin. Yang repot yang masih hidup. Karena hidup di dalam dunia ini, kalau dia di dalam Kristus terus aman. Tapi persoalannya, ketika di dunia, belum tentu bisa ikut Tuhan terus. Masih ada pilihan. Nanti kalau bantu semua diblokir, nggak bisa jual, nggak bisa beli gimana? Kalau mau beli harus pakai cat. Oh, ini bukan urusan agama, ini soal ekonomi. Oh, dicat mau nggak? Ada pesan. Jangan pernah memakai Anda. Wah, kelaparan. Wah, dipecat dari kerja. Mungkin. Karena tidak mau pakai Anda. Yang pakai. Atau kita udah buruk. Diangkat bersama-sama dengan mereka dalam menyongsong awan. Menyongsong Tuhan di atas. Maka kita cuma posisinya sekarang ini. Sama seperti peristiwa kelahiran Tuhan Yesus dulu, ada orang yang menanti-nantikan Tuhan Yesus. Siapa itu? Ini ayatnya sudah saya tulis. Ada Simeon. Ya, Simeon di dalam Lukas 2 dikatakan ayat 25 sampai 26 menantikan penghiburan bagi Israel. Ia benar dan saleh. Roh Kudus ada di atasnya. Nah, di Simeon itu waktu zaman dulu, Roh Kudus masih di atasnya, belum di dalam hatinya. Kita mengucap syukur, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Allah dan Roh Allah juga di dalam kamu. Wah, syukur. Kalau zaman dulu Simeon itu waktu di Roh Kudus di atas, dia tetap jaga dia tetap jaga kesalehan. Dan dia dalam kenyataan. Dia datang ke bait Allah tepat ketika Tuhan Yesus datang. Jadi saudara, saat ini pun kita bisa syukur barang siapa yang merespon dan bait Allah. Di mana Tuhan sentuh dia. Ayo anakku datang. Jangan melihat orang. Tuhan Yesus ada. Kenapa kita bisa syukur? Kalau sekarang jumlah kita seberapa bisa dihitung sama jari. Saudara, tahukah saudara? Jangan-jangan ini adalah memang tanda Tuhan untuk kita datang karena responnya Tuhan Kudus. Sama seperti Simeon, datang ke bait Allah seperti dia bilang, wah hiburan yang udah datang nih. Ya. Yang kedua adalah Hana.
seorang wanita siang malam beribadah. Ya saudara, kalau kita mau menantikan Tuhan Yesus, ya saudara, sama seperti menantikan kelahiran Tuhan Yesus juga pada kedatangan kedua ini, kita harus siang malam beribadah. Kita usahakan diri kita dalam kondisi beribadah, dalam kondisi tenang, biasa berdoa. Dikatakan dia sehari ini berdoa dan berpuasa tiap hari. Bagaimana sudah berpuasa tiap hari? Itu kita juga harus alami. Kita harus berdoa dan berpuasa senantiasa. Karena di dunia ini paling gampang tuh dapat enak kuliner, di mana enak kita ngantri, ya cari makanan enak mungkin begitu. Tapi perut kita terbatas, ya tubuh kita terbatas, udah makan secukupnya. Kita doanya Bapak kami, berikanlah kami makanan secukupnya. Dia juga sama, karena ini datang tepat saat Tuhan Yesus hadir. Bisa saja dia kebetulan kalau hanya ini siang malam beribadah di balik alam, jadi mungkin aja begitu Tuhan Yesus datang dia juga ada di situ. Tapi kalau yang Simeon datang tepat Tuhan Yesus datang, dia juga sama menantikan kelepasan untuk Yesus. Dia sebenarnya ada dua karakter yang ada terdapat di Simeon maupun Hana. Apa? Mereka menantikan penghiburan, mereka menantikan kelepasan untuk bangsanya. Amin. Demikian juga kita, mari kita punya hati untuk bangsa ini. Kita minta dilepaskan dari segala yang jahat. Amin. Karena menjelang tahun 2026 yang tinggal beberapa hari lagi, ini 28, berarti tinggal 3 hari lagi. 29, 30, 31. 4 hari keempat sudah 1 Januari. Mari kita nantikan, mintakan kepada Tuhan, berikan kelepasan dari yang jahat untuk bangsa Indonesia. Karena si jahat itu sedang berusaha untuk menguasai daerah-daerah, negara-negara. Supaya seluruh penduduknya ikut ini. Ya, karena kuasa ekonominya, keuangannya, ya. Nah, kita minta oleh Tuhan. Terus berikutnya, para gembala. Sama seperti gembala, biarlah kita juga mempunyai hati yang sama menjelang kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan kasih tahu tanda akhir zaman sudah dekat, ayo, sama seperti gembala melihat bintang, dia ikutin bahwa di situ ada juru selamat. Demikian juga kita, ketika tanda zaman sudah datang, ayo kita ikutin firman Tuhan. Kita taatin semua perintah Tuhan, firman Tuhan, supaya ketika Tuhan sudah kita dikatakan dia sedia. Ya, jangan melekat kepada hal-hal yang berlebihan. Sama juga seperti orang Majus, dia datang, dia dari jauh datang untuk ketemu Tuhan. Dia tinggalkan keluarganya mungkin, dia tinggalkan harta bendanya yang banyak mungkin, dia membawa beberapa itu pun dia berikan kepada Tuhan Yesus. Karena nggak ada yang bisa dipegang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nanti kita punya hati berusaha. Jangan kepada harta apapun juga di dunia ini. Ya kita belajar untuk relakan. Ya, lanjut. Ya. Nah, jadi mari kita menantikan Tuhan Yesus. Kenapa penting saudara menantikan Tuhan Yesus ini ya? Di dalam 2 Petrus 3 ayat 14. Ya, jangan kita serupa dengan dunia ini. Sebab itu saudara-saudaraku yang kasih kepada sambil menantikan semuanya ini, itu semuanya ini apa? Kedatangan Tuhan. Mari kita berusaha. Kita harus lebih lagi
supaya kita mendapatkan apa? Bercacat Tidak bercacat dan tak bernoda. bernoda di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Kita berusaha tinggalkan segala yang jahat, Amin. buang semua dosa, minta ampun. Selagi masih ada kesempatan kita minta ampun. Biarlah hati kita terus melekat sama Tuhan seperti doa kita. Sungguh hatinya melekat kepada maka aku meluputkannya. Benar. Dunia ini sedang dirancangkan untuk sesuatu yang jahat, suatu kehancuran. Unsur-unsur dunia akan lenyap. Belum ada tempat bumi di mana-mana, jalan yang sudah dibangun bagus-bagus bisa hancur seketika. Ya kan? Rumah dan mobil, motor yang berhasil terendam sama lumpur, nggak bisa diselamatin. Bahkan saudara-saudara yang sudah mati di lumpur udah kebenar, udah kekubur otomatis. Dan dalam menantikan itu dikatakan, mari kita terus perdamaian dengan Dia, berdamai dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita berdamai dengan Tuhan Yesus? Kita terus bersatu dengan Tuhan Yesus, berdoa senantiasa, jangan putus-putus doa. Dan mari kita berdoa. Mungkin satu kali doa juga nggak apa-apa, ya. Tapi dari bangun tidur, terus nanti aminnya nanti setelah mau Tuhan tidur. Dalam nama Tuhan Yesus tidur. Dan terus 24 jam berarti di sini. Itu berdamai. Kalau ada dosa yang diingat Tuhan, ayo kau jangan lupa sama aku. Minta aku. Tuhan tegur, tapi tegurannya betul. Nggak membuat Anda tersinggung. Yang jelas banyak orang jadi mubah. Apa-apa, dosa satu kan nggak marah. Tapi suatu saat nanti akan ada datang murkanya. Kenapa datang murka? Karena orang tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal dia sudah mati buat kita. Ayat berikutnya, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihat. Wah, saudara, jadi Yohanes itu tulis di Wahyu bahwa dia sudah melihat nih akhir kesudahannya seperti apa. Nah, apa yang terjadi? Berbahagialah dia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebelum waktunya sudah tinggal. Sudah dekat. Wahyu 3 ayat 3. Saudara, kenapa menanti-nantikan Tuhan penting? Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Nah, saudara, kita ini sudah menerima apa? Firman Tuhan. Amin. Dan kita juga dengar firman Tuhan. Jangan cuma terima dan dengar. Dikatakan di Wahyu 3 apa? Turutilah. Turutilah itu. Kalau Tuhan bilang jauhkan itu, jauhkan jahat, jauhkan. Jangan berdosa, jangan berdosa. Turutilah itu. Jangan bertobatlah karena banyak kesalahan kita. Lupa Tuhan itu kita udah masih. Kita boleh bilang saya percaya Tuhan, tapi kalau perbuatan kita ngomongnya masih kasar, ngomongnya masih kotor, ngomongnya masih kasih maki, itu lupa Tuhan itu nggak ingat. Bilang percaya tapi mulut kita keluarnya air kotor. Bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti kalau kita nggak jaga-jaga, Tuhan Yesus datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini dengan kata lain, kalau kita berjaga-jaga, Tuhan kasih tahu anakku aku mau datang. Jadi ini nggak akan lagi seperti pencuri, karena hubungannya dekat. Bahkan kita tahu bukan lagi hamba, bukan hamba. Seorang sahabat akan menceritakan apa isi hatinya. Nah, kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sobat setia,
Sebentar lagunya ada satu sobat, cuma satu yang setia. Hanya satu yang sering mencurahkan isi hatinya. Dia akan memberitahu kepada kita apa yang bakal terjadi. Maka Tuhan pasti memberitahu kepada kita. Ya, dan nantikan Tuhan sampai berjaga-jaga. Dengan cara apa berjaga-jaga? Dengan taat melakukan semua perkataan Tuhan Yesus dan hidup dalam pertobatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Biarlah hari Natal yang sudah kami rayakan tanggal 25 Desember lalu, kami memulainya bukan menantikan kehadiran-Mu lagi, tapi berjaga-jaga dalam hidup di dalam kekudusan Tuhan, dalam pertobatan, supaya kami siap menyambut Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami terus melekat kepada Tuhan Yesus. Inilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu. Bisa baca dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita mengeluarkan. Tantangan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kemampuannya. Jangan dengan sedih hati atau karena kesalahan. Sebab kami masih orang yang memberi dengan sukacita, dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebaikan. Seperti ada Kristus, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran dan untuk selamanya. Ayat Tuhan, Amsal 3, 5 sampai 10. Percayalah pada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada kebaikan sendiri. Akulah Tuhan Yesus dalam segala hatimu, maka yang akan lurus standar. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bisa, tapi akan Tuhan Yesus dan jauhilah bicara. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menegakkan tulang dia. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala permasalahanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan isi penuh sampai melimpah, dan bencana pemberanganmu akan mendatangkan air. Kita berdoa bersama. Bapa di surga Tuhan baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan memberikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami juga berikhlas lalu kami mengatakan kepada firman Tuhan Yesus, kiranya kesembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Ada satu kata.
yang setia memperlanjutkan kita kami. Kita akan bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa apa yang sudah dituliskan ini kiranya Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang berkenan, dan semuanya terjadi sesuai kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benar jalan Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk reformasi yang sedang terjadi di pemerintahan Indonesia, baik di legislatif, DPR, di eksekutif, pemerintah, dan di yudikatif peradilan, kiranya mendapat tuntunan dari Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa untuk bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Kiranya firman Tuhan Yesus dapat diterima oleh seluruh daerah di Indonesia. Damai sejahtera dan perlindungan Tuhan Yesus melingkupi seluruh daerah Indonesia. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi Indonesia, kiranya selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus, dihindarkan dari malapetaka, serta dianugerahkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami beribadah benar dan selalu antusias memuji Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh.
Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam nama Tuhan Yesus serta dan tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa memberkati Menteri Keuangan. Kami berdoa untuk pembaharuan di Bea Cukai dan Pertamina. Kiranya mafia dan korupsi dihapuskan di sana. Kami berdoa untuk reformasi di DPR dan institusi kepolisian. Kiranya dapat segera terlaksana. Kami berdoa kiranya undang-undang perampasan aset bagi para koruptor dapat segera disahkan untuk menghentikan korupsi di Indonesia. Bersama-sama, Bapa selalu ditinggikan. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk selalu berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang semakin dekat. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menguatkan kami untuk membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, banyak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Ajar kami ya Tuhan untuk beribadah dengan benar. Kiranya kami fokus dalam beribadah. Sebab kami sangat rindu menghormati Bapa. Tuntun kami ya Tuhan Roh Kudus untuk datang sebelum ibadah dimulai. Bersama-sama kami berdoa untuk acara ibadah buka tahun GBHT Kudus pada hari Kamis 1 Januari 2026 jam 9 pagi. Kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus dan senantiasa diakan Tuhan Yesus. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit DBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Kiranya berkat Bapa buat jemaat-Mu yang hadir on-site di gereja maupun yang online. Kami percaya Tuhan Yesus melawat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga damai sejahtera sukacita Tuhan tetap kami alami. Kami juga rindu dibentuk menjadi jemaat yang rendah hati, hidup dalam buah pertobatan dan buah kudus. Mengucap syukur buat kesehatan, kesembuhan seluruh jemaat GBHT Kudus. Kami percaya kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, hingga kami semua sehat dan juga kami boleh berbahagia karena Tuhan Yesus yang selalu melindungi dan memelihara kami secara sempurna. Berkat Bapa juga buat jemaat-Mu dan juga gereja. Kami tidak pernah kekurangan karena Bapa memelihara kami secara sempurna. Kalau kami juga boleh membawa persembahan kami, kiranya apa yang kami bawa, persembahan kami, perpuluhan maupun ucapan syukur kami, boleh berkenan. Kami juga berdoa buat firman Tuhan Yesus yang sudah ditaburkan. Kami rindu setiap firman, perkataan-Mu yang hidup itu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah, dan memuliakan Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keseharian, juga kelompok orang majus, kelompok gembala, dan sinterklas. Walaupun kami banyak yang tidak hadir, tetapi kami rindu Tuhan Yesus tetap menyertai kelompok orang majus, kelompok gembala, dan sinterklas. Kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus.
Biar kerinduan akan Tuhan Yesus ada pada kami, mencintai Tuhan Yesus, menghormati Tuhan Yesus, dan rindu ingin menyenangkan Tuhan Yesus ada pada kami. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala dan keluarganya, Pak Diko dan keluarganya, biar mereka semua juga di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya pada saat mereka kembali pun mereka kembali dalam keadaan sehat, aman, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Juga berkat Bapak buat Bapak Kagalung Ibu Roma, dan kami percaya mereka juga ada di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Juga Dinan, kami mengucap syukur sudah sampai kembali, bahkan sudah di rumah. Kami percaya dia akan dipulihkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan paru-paru yang baru, paru-paru yang kuat, dan juga kami percaya Ferdinand akan dipulihkan secara sempurna. Tutup bungkus Ferdinand dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Berkat Bapak juga buat Ibu Kris dan keluarga besarnya, biar keluarga besarnya juga dimenangkan. Mereka juga rindu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus di tempat ini. Berkat Bapak juga untuk Ibu Rosi, biar kiranya Ibu Rosi dan keluarga besarnya juga semakin mengasihi Tuhan. Mereka juga rindu ya Bapak untuk datang beribadah. Biar Grace juga semakin rajin menjadi anak yang takut akan Tuhan Yesus. Berkat Bapak juga untuk Ibu Ria. Kami percaya Bapak memberkati Ibu Ria dan anak-anaknya, supaya mereka juga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Berkat Bapak juga buat Ibu Marice yang ada di online, biar kiranya Bapak juga menjamah sehingga Ibu Marice maupun keluarga besarnya, anak cucu menantunya juga ada di dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Berkat Bapak juga buat Hadi Praganta, buat juga hambamu, buat anak-anak kami dan juga keluarga besar kami. Kami senantiasa percaya Tuhan Yesus yang selalu melindungi kami, Tuhan Yesus yang selalu menaungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, dengan tubuh pertandaan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh, Tuhan Yesuslah yang telah lepaskan kami dari dalam penangkap burung dan penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan Yesus melindungi kami. Di bawah saya Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut dan melihat setan malam, terhadap panah yang terbang di manusia, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, dan kami sombong Tuhan bikinlah kami buat tempat perteduhan kami. Kalau mata kami tidak akan menimpa kami dan Tuhan tidak akan mendengar pada kami. Sebab mereka yang Bapa akan diberikan kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatap kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terjatuh pada batu. Sehingga dalam teduh akan kami yang baik, kami akan menginjak anak singa dan ular. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus akan kenyangkan kami dan Tuhan Yesus akan perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. 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 Doa yang amin.
Jawab doaku. Mari kita tadahkan tangan kita kepada Bapa di surga, sumber segala berkat, kasih karunia, dan keselamatan. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus di dalam hatiku, puji terima kasih, amin. Jemaat hati kudus, kami dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Yes, yes, yes. Jemaat hati kudus, Kami dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Yes, yes. saat teduh, saat teduh, silakan. Mari kita mengucap syukur. Juga minta tuntunan Tuhan Roh Kudus, tuntunan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita semuanya baik dan berkenan di hati Tuhan Yesus. Ya, shalom, shalom semua yang onsite online. Kita sudah beribadah. Shalom semua, shalom. Shalom, mohon Tuhan, Ibu Praja, Shalom. Ya. Memberkati, ya. Mau menyampaikan, silakan. Silakan Pak Gembala menyampaikan sesuatu. Ya. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Kita berbahagia, kita sehat. Amin. Kami juga di sini sehat. Amin, puji Tuhan. Pak Gembala cuma mengingatkan ada ibadah pada hari Kamis tanggal 1 Januari tahun 2026 jam 9 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Ya, diharap datang semua. Ya, itu aja.
Selamat makan kolak di gereja. Katakan Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penyembuh kita, Tuhan Yesus penolong kita semua. Selamat siang, happy weekend, God bless you. Shalom, shalom, shalom. Kalau enggak deh, hari. Stres ya, selamat makan kolak.